Manchester United bermasalah besar. Setelah kalah lawan Brighton, sekarang kalah lagi lawan Bayern Munchen. Apakah kita sudah harus memasuki ke debat? Kita harus pecat Erik ten Hag? Apakah masih terlalu dini? Coba kasih komen di bawah. Jadi, di pertandingan kali ini, Manchester United sebetulnya di atas kertas itu nggak jauh di belakang Bayern Munchen. Bayern Munchen itu juga bersama pelatih barunya masih berada di situasi transisi. Masih ada beberapa kelemahan di skuad tersebut. Salah satunya itu ada di bagian lini belakang. Tapi itu gagal dimaksimalkan oleh Manchester United. Jadi ketika skor saat itu sedang 2-0 untuk Bayern Munchen, lalu Rasmus Højlund memberikan gol pertamanya Manchester United. Skor saat itu 2-1 menit ke 48. Tapi apa yang terjadi? Ketika skor 2-1, Manchester United sudah menemukan momentumnya kembali di pertandingan kali ini. 4 menit kemudian, Eriksen melamba-lambaikan tangan kirinya di kotak penalti. Dan akhirnya dapat penalti untuk Bayern Munchen. Harry Kane dengan penaltinya nggak mungkin gagal. Skor menjadi 3-1. Perbedaan menit ya antara gol Rasmus Højlund dan gol penaltinya Harry Kane ini hanya berlangsung 4 menit. Ngapain aja Manchester United? Ketika ada momentum berada di Manchester United, kalian harus menjaga arus tersebut. Jangan langsung kemasukan gol lagi. Itu juga yang sama terjadi. Ketika saat itu skor sudah 3-1, menit ke-88 Casemiro yang berubah menjadi poacher di pertandingan kali ini dengan 2 gol, itu mencetak gol. Membuat skor menjadi 3-2. Dan apa yang terjadi? Hal yang sama terulang lagi. 2 menit kemudian Mathys Tel, pemain yang baru dimasukkan dari bangku cadangan, langsung membuat skor menjadi 4-2. Hanya berlangsung 2 menit antara gol Casemiro dan gol Mathys Tel. Apakah kita bisa bilang ini adalah masalah mental? Bisa juga. Tapi kita nggak bisa ngomong cuma mental aja. Ini ada masalah di game manajemennya Erik ten Hag. Biasanya ya, ketika gol sudah terciptakan dan perselisihan gol itu sudah mulai terkikis, mereka harus pintar membaca situasi di mana mereka melihat, oke, kita masih ada kesempatan ini, momentum ada di kita. Dan di antara gol pertama dan apa yang terjadi di menit-menit selanjutnya, itu bisa aja terjadi keteledoran. Karena perasaan menggebu-gebu. Mereka merasa positif, optimis. Mereka bisa mencetak gol kedua. Dan akhirnya kebawa emosi. Dan akhirnya bisa meninggalkan ruang-ruang di belakang. Itu yang terjadi dengan Manchester United. Dan ini tanggung jawabnya siapa? Ya si pelatih. Si pelatih harusnya memberikan instruksi. Kalau mereka sekarang lagi ada mendapatkan momentum baru. Angin kedua. Si pelatih harus lebih aktif lagi. Memberikan instruksi. Kalian sekarang bikin susunan garis pertahanan yang lebih rapat lagi. Jangan teledor. Oke, kita harus menjaga situasinya. Golnya Højlund itu di menit ke-48. Kalau mereka menyusun rapat, barisan mereka masih bisa menjaga harapan tersebut. Dan itulah tanggung jawabnya si pelatih, Erik ten Hag. Kita sudah bisa bilang, ya alasan kenapa Manchester United itu memecat Ole Gunnar Solskjaer. Karena dia terlalu pasif. Betul, Erik ten Hag itu adalah pelatih dengan visi yang bagus. Dan juga level kedisiplinannya juga sangat bagus. Tapi ada satu yang kurang. Dia ketika mengalami kesulitan, dia seringkali terlalu pasif di samping lapangan.
Dia tidak memberikan instruksi-instruksi yang bisa membawa harapan kedua. Seringkali dia itu hanya terlihat menggeleng-gelengkan kepala ketika Manchester United bertemu dengan batu sandungan. Dia tidak tahu harus bagaimana bisa melewati batu itu. Jadi ini adalah masalah yang sama yang kita lihat dengan Ole Gunnar Solskjaer. Kalau Manchester United itu bersedia memecat Ole Gunnar Solskjaer, kenapa mereka tidak melakukan hal yang sama dengan Erik ten Hag? Karena dari segi taktik, Erik ten Hag itu sangat mirip dengan Ole Gunnar Solskjaer. Dia seringkali memberikan instruksi, saya nggak tahu instruksi apa. Tapi kalau saya lihat dari lapangan, apa yang terjadi di sana, Erik ten Hag itu seperti membiarkan pemain-pemainnya bermain sendirian, tanpa instruksi jelas dari sang pelatih. Manchester United itu memecat Ole Gunnar Solskjaer agar bisa membawa pelatih yang baru, supaya mereka bisa melihat perubahan yang baru di aspek tersebut. Tapi sama sekali saya masih belum melihat ini dari Erik ten Hag. Dan ada beberapa hal-hal negatif ketika skor sudah 3-1 memihak ke Bayern Munchen. Skor 3-1. Memang kelihatannya di atas kertas itu sudah tidak ada harapan. Tapi sebagai tim yang punya ambisi yang besar, mereka harusnya mencoba untuk masuk kembali ke pertandingan dan untuk mencoba mengambil angin kedua itu. Tapi ketika skor 3-1 ini, kelihatannya pemain-pemain Manchester United itu sudah menyerah duluan. Menyerah dini. Di mana Bruno Fernandes? Di mana Christian Eriksen? Rashford? Ya, salah satu pemain yang memiliki tanggung jawab paling besar di skuad ini. Dia lebih sering kali terlihat kepalanya itu menunduk daripada menunjukkan sikap positif. Hanya ada satu pemain saja yang menunjukkan sikap yang positif. Rasmus Højlund di depan. Sekali lagi dia membobol gawang lawan dengan gol di pertandingan kali ini. Sebelumnya dia juga membobol gawangnya Brighton, tapi sayangnya itu dianulir karena bola sudah lewat garis goal kick. Tapi Rasmus Højlund itu bisa kelihatan, dia adalah satu-satunya pemain yang menunjukkan sikap positif walaupun Manchester United berada di posisi yang kesulitan. Tapi saya nggak melihat ketika ada striker ya yang lagi positif, yang lagi pede-pedenya, harusnya Manchester United langsung memberikan servis bola ke pemain di depan tersebut. Tapi saya nggak melihat ada aliran-aliran supply bola ke Rasmus Højlund karena pemain-pemain di belakang Højlund ini sudah menyerah duluan. Dan gak cuma pemain-pemain kunci Bruno atau Rashford yang hilang. Apa yang terjadi dengan Facundo Pellistri? Saya nggak mau mengkritik pemain yang baru dimasukkan itu terlalu banyak ya. Karena ini adalah pastinya partai big game untuk pemain muda Facundo Pellistri. Tapi saya nggak melihat ada kontribusi apapun dari Pellistri tersebut. Mungkin saya hanya ingin mengkritik orang yang membuat keputusan untuk membawa masuk Pellistri daripada sang pemain tersebut. Yang saya maksud adalah Erik ten Hag lagi. Kenapa dia bisa langsung memasukkan Pellistri di partai big game melawan Bayern Munchen? Dia langsung dimasukkan seperti itu. Dia itu seperti tidak ada arahan. Dia nggak tahu harus mau ngapain. Pellistri itu memiliki kecepatan yang bagus, memiliki kecepatan dribble yang oke. Tapi dia itu seringkali mengingatkan saya dengan Daniel James. Pemain dengan akselerasi cepat, tapi dia tidak memiliki IQ sepak bola yang bagus. Maksud saya adalah dia itu sangat mirip dengan ayam yang berlari-lari tanpa kepala. Dia itu sama sekali bukan tipe pemain Erik ten Hag. Erik ten Hag menginginkan pemain sayap yang gak cuma memiliki kemampuan teknik yang bagus,
kemampuan ngedribble yang bagus, tapi dia juga harus memiliki kemampuan otak berpikir yang bagus, memiliki visi yang jelas. Tapi Pellistri ini tidak menunjukkan hal itu. Kenapa dia bisa dimasukkan ke tim utama Manchester United melawan Bayern? Itu saja yang harus dipertanyakan untuk tim selectionnya Erik ten Hag ini. Mungkin kita bisa membicarakan lagi situasinya dengan Jadon Sancho. Cara Erik ten Hag ini menghandle Jadon Sancho. Mungkin Ten Hag itu tidak seharusnya mengungkit-ungkit performa Sancho di latihan. Kalau dia tidak mengungkit-ungkit hal tersebut setelah pertandingan, setelah kekalahan melawan Arsenal itu, mungkin Jadon Sancho masih tetap senang bermain untuk Manchester United. Dan di situasi seperti ini, dia pastinya yang akan bermain di atas Facundo Pellistri melawan Bayern Munchen di posisi sayap kanan ini. Pastinya Sancho bisa memberikan kontribusi yang lebih baik. Tapi hal ini nggak terjadi karena apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Jadi ada beberapa keputusan dari Ten Hag itu yang harus dipertanyakan lagi. Oke, mungkin bukan Sancho. Kita harus melupakan masa lalu. Di bangku cadangan juga masih ada Anthony Martial. Di posisi sayap kanan, ketika Erik ten Hag itu udah nggak ada opsi antara dia itu memilih Anthony atau dia akan memilih Bruno Fernandes untuk membuat formasi Diamond 4-4-2. Itu aja. Itulah seberapa fleksibelnya Erik ten Hag. Sangat minim fleksibilitasnya dia. Kenapa dia nggak kepikiran? Ini cuma ide saya aja. Kenapa dia tidak kepikiran memasukkan Anthony Martial? Menurut saya, memang betul Anthony Martial itu sering dikritik, tapi dia dulu bekas pemain sayap. Dia bisa beroperasi di sana. Dan pastinya dari segi pengalaman, dia jauh lebih bagus daripada Pellistri. Kenapa Ten Hag itu nggak mencoba mengutak-atik sedikit? Itu lagi yang saya harus kembali. Kemiripan antara Ten Hag dan OGS. Terlalu pasif untuk bereksperimentasi. Pelatih-pelatih top itu selalu mencoba untuk bereksperimentasi. Tapi saya nggak melihat itu dari Erik ten Hag. Yang saya lihat itu dia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Kalau Erik ten Hag terus-terusan membuat keputusan yang membawa dampak lebih buruk ke Manchester United, para penggemarnya pastinya juga akan mengutarakan hal tersebut. Itu yang sama yang terjadi di pertandingan melawan Brighton. Manchester United lagi ketinggalan skor. Masih ada harapan untuk bisa setidaknya membawa hasil seri. Di menit ke-60 apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag? Dia memutuskan untuk mencabut Rasmus Højlund. Sekali lagi, satu-satunya pemain yang bisa memberikan perbedaan. Atau kelihatan bisa memberikan perbedaan. Rasmus Højlund langsung dicabut lagi oleh Erik ten Hag. Ketika waktu masih tersisa 30 menit. Dan langsung, seluruh stadion itu langsung memberikan feedbacknya. Langsung dibu. Karena ngapain dia itu cabut pemain terbaik di lapangan itu. Kalau Erik ten Hag terus-terusan membuat keputusan ini, dia akan membawa pressure yang tidak diperlukan ke pundaknya sendiri. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian menikmati pengamatan saya. Coba kasih pendapat kalian untuk para penggemar Manchester United. Apa sih yang terjadi dengan Manchester United saat ini? Apakah kalian merasa kita harus masuk ke diskusi? Seharusnya Erik ten Hag itu sudah mulai harus dipertimbangkan, dipecat atau tidak? Coba kasih komen di bawah. Dan yang terakhir, seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe. Pastinya saya akan terus upload konten-konten Premier League dan juga mungkin beberapa pertandingan Champions League.
Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih atas perhatiannya.